Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Sebuah kasus pembunuhan yang menewaskan almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel, yang sekarang sudah memasuki bulan kelima dan 5 atau 6 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Mudah-mudahan tim penyidik Polda Jawa Barat diberikan kemudahan dan juga percaya diri yang kuat untuk segera mengumumkan siapakah tersangkanya. Karena secara resmi Polda Jawa Barat sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November 2021. Oke, sekarang kita akan bahas adalah di video kali ini mengenai obrolan aku dengan salah seorang saksi yang juga memiliki kontroversi di media massa. Dari awal kasus ini muncul di Agustus sampai sekarang, nama Yosep adalah nama yang sering diduga terlibat ke dalam kasus ini. Tapi kalau aku boleh bilang ya, kalau dibandingkan dari awal kasus ini muncul, aku membahas kasus Subang itu, kalau kalian boleh cek di YouTubeku, itu sejak September pertengahan atau akhir September, aku mulai membahas kasus Subang karena kok sudah sebulan kasus ini belum selesai-selesai. Kemudian aku tertarik, penasaran, aku membahasnya hingga sampai sekarang. Nama Yosep adalah nama yang selalu muncul dari awal kasus ini muncul, banyak dugaan yang mengarah ke dia begitu. Tapi kalau aku perhatikan sudah 4 bulan ini sepertinya orang-orang yang menaruh kecurigaan ke Yosep itu masih banyak, tapi kalau dibandingkan dengan awal itu jauh berkurang dan sekarang sudah melebar kemana-mana. Tapi bukan tentang saksi yang akan aku bahas, tapi hari ini aku akan bahas mengenai obrolan aku dengan Pak Yosep melalui telepon dan juga WhatsApp. Ini sebenarnya sejak beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu, ada beberapa orang yang memang mereka tinggal di kawasan Subang menawarkan aku untuk, Anjas mau nggak ngobrol dengan Pak Yosep atau dengan saksi lainnya. Aku bilang tidak usah deh karena aku bukan penyidik dan kalau aku tanya nanti jatuhnya malah membuat kontroversi baru lagi, karena kalau pertanyaan-pertanyaan yang aku sampaikan tuh biasanya terlalu pedes-pedes dan juga sadis-sadis kan ya, dan itu lebih ke tim penyidik. Tapi dengan perkembangan zaman, YouTube ini adalah kategorinya citizen jurnalis ya, karena aku tidak bekerja di media massa seperti Kompas TV atau TV One atau Metro TV, tapi aku hanya membuat konten di YouTube. Ini jatuhnya adalah citizen jurnalis yang dengan perkembangan zaman juga menjadi salah satu platform yang banyak diminati masyarakat. Jadi citizen jurnalis adalah kategori untuk YouTube yang aku bahas ini. Nah, hari ini aku akan bahas obrolan dengan Pak Yosep. Sebenarnya pada saat aku menolak, ada beberapa orang yang menawari aku untuk ngobrol dengan beberapa saksi, salah satunya adalah Pak Yosep, karena pertama jujur, aku tidak mau berdrama gitu ya. Maksudnya berdrama, aku menduga pada saat itu kalau saksi yang sering aku bahas di YouTubeku, mereka akan marah-marah atau terjadi konflik dan sebagainya. Aku berusaha menghindari itu agar aku bisa fokus mengawal kasus ini dengan fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa. Tapi yang menjadi surprise bagi aku pada saat terakhir beberapa hari lalu ya, ada salah seorang yang menawari aku, Anjas, ini ada aku lagi sama Pak Yosep nih, katanya gitu. Kemudian beliau mau ngobrol sama Anjas gitu. Aku pikir ngobrolnya buat di YouTube kan, ditayangkan. Tapi percuma lah kalau aku ngobrol dengan Pak Yosep, pasti semua pertanyaan yang akan aku sampaikan sudah ada di media massa semuanya, dan otomatis Pak Yosep akan menyampaikan alibi-alibinya. Menurut aku itu sudah tidak perlu lagi. Tapi ternyata aku ngobrol boleh, kita tidak rekam, hanya untuk ngobrol ya, say hi aja dan menambah knowledge-ku. Ada banyak positif dan negatif, dan ada beberapa bagian kita berdebat juga, ada beberapa bagian yang kita setuju, tapi dari awal pada saat aku ngobrol dengan Pak Yosep, aku yakin Pak Yosep menonton video ini, aku masih ingat pada saat aku mengatakan ke Pak Yosep bahwa, Pak Yosep, jujur ya kita ngobrol ini bukan berarti saya berpro kepada Pak Yosep ya, karena Pak Yosep sampai sekarang ini dari awal adalah salah satu saksi yang masih cukup dicurigai ada keterlibatan dalam kasus ini. Aku menyatakan itu di awal dengan Pak Yosep, tapi kita kan hanya curiga saja, yang menentukan siapakah pelaku sebenarnya adalah tim penyidik. Jadi kalau ditanya apakah saya curiga dengan Pak Yosep secara pribadi, ya aku masih ada rasa curiga, tapi ya kita kan nggak boleh kan ngomongin kasus hanya berdasarkan keyakinan, tapi semua itu harus dengan bukti-bukti. Nah, di video kali ini akan aku bahas adalah mengenai tentang handphone dan juga foto nasi goreng gitu. Karena jujur untuk yang handphone sendiri kita ketahui kan ya, ada 3 alat komunikasinya milik almarhumah Amel. Itu kan ada iPhone 11 atau 12, aku lupa.
kemudian juga ada Samsung, Samsung tipe M15, kemudian juga iPad ya. Itu kan yang hilang sampai sekarang masih belum ditemukan. Tapi kan beberapa waktu lalu pada saat aku baca di sejumlah media massa, itu kan ada beberapa, mungkin kesalahannya adalah pada aku tidak begitu memahami dengan detail. Sebenarnya ini beritanya pada saat pengacara mengatakan handphone yang ditunjukkan ke Pak Yosep itu pada saat salah satu bagian pemeriksaan di BAP, Pak Yosep kan ditunjukkan berbagai jenis handphone dan juga kotak handphone. Nah, di situ memang Pak Yosep aku menangkap bahwa ada yang dikenali handphone miliknya Amel. Tapi kita nggak tahu nih apakah handphone tersebut adalah salah satu dari yang ketiga hilang tersebut atau bukan. Dan aku sampai sekarang masih belum menemukan data yang pernyataan dari Pak Yosep tersebut. Akhirnya aku bilang ke Pak Yosep ada dua pertanyaan. Ini adalah kata-katanya akan aku bacakan. Pak Yosep, bolehkah saya tanya beberapa pertanyaan untuk ditayangkan di YouTube? Satu, jadi, HP yang Bapak lihat saat disodorkan penyidik menurut pengacara HP Amel, itu HP yang merek apa, Pak? Itu yang tadi aku jelaskan, karena aku masih belum mengerti nih secara detailnya, eksplisitnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, saat Bapak ditunjukkan foto nasi goreng di lokasi, itu nasi gorengnya apakah sesuai kebiasaan makan kedua almarhumah atau bukan? Dua hal itu masih belum jelas di media massa, Pak. Itu bagi saya kan ya, karena mungkin aku tidak melihatnya secara detail atau seperti apa, tapi it's fine. Pak Yosep sudah menyatakan kebersediaannya, dan Pak Yosep jawabannya seperti ini. HP yang dilibatkan pada waktu itu ada dua, milik Neng Amel, satu Samsung M30. Oh, kalau Samsung M30 berarti ini bukan handphone yang hilang, karena kalau handphone yang hilang itu Samsung M12. Tadi aku salah ngomongnya M15, tapi M12 ya. Tapi intinya itu adalah bukan handphonenya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang sudah Samsung M30 yang sudah lama rusak. Terus dua, HP Vivo dari Amel dikasihkan kepada mamahnya. Oke, jadi HP-nya Amel juga, tapi yang pakai ibunya aku tangkap. Terus dikasihkan sama Danu. Oke, jadi ini apakah miliknya HP-nya Amel dikasih sama Danu, tapi yang pasti adalah bukan tiga handphone yang hilang tersebut kan ya, menurut keterangan Yoris yang menyatakan bahwa ada 3 alat telekomunikasi Amel yang hilang dari lokasi kejadian atau di TKP. Itu yang ada. Tapi yang lain tidak ada, punya mamahnya. Dan ketiga, punya Neng Amel belum ada, itu belum melihatnya. Oke. Jadi kalau untuk yang ketiga handphone yang hilang, dinyatakan oleh Yoris tersebut, itu memang belum ditemukan sampai sekarang. Oke. Ini jadi sudah fix, clear untuk masalah ini, makanya salah satu kendala bagi aku pada saat aku menganalisa kasus Subang ini, sepertinya data-data yang dari handphone ini termasuk data-data yang sulit untuk didapatkan. Jadi kayaknya para pelaku sudah berhasil melenyapkan ketiga handphone tersebut. Well, itu adalah asumsi yang aku dapatkan dari pernyataan ini, tapi yakin tim penyidik pasti memiliki data yang jauh lebih lengkap dibandingkan ini semua. Terus yang kedua mengenai makanan nasi goreng, ya memang ini adalah isu ini muncul pada saat Pak Yosep itu kan diperiksa, kemudian ditunjukkan foto oleh tim penyidik mengenai ada bungkusan nasi goreng dan juga makanan dalam aluminium foil. Ya aku tanyakan adalah apakah ini salah satu kebiasaannya kedua almarhumah kalau makan melihat dari profilingnya mereka? Jawaban Pak Yosep adalah itu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kebiasaan yang Amel. Oke, kalau dan waktu saya mau berangkat, itu tidak ada makanan di atas meja makan. Saya tidak makan di rumah waktu itu. Maka waktu saya pulang di rumah Bu Mimin, saya buat nasi goreng sendiri jam 1 malam. Oke, intinya adalah karena aku bukan penyidik, tapi aku hanya menganalisa dari keterangannya Pak Yosep ini bahwa yang dikatakan Pak Yosep itu makanannya itu bukanlah kebiasaan makanannya Amel atau Ibu Tuti begitu, dari mungkin seperti aku sudah bahas di sebelumnya, biasanya kan orang itu punya kebiasaannya tuh tidak bisa dihilangkan. Ada orang yang makan beli nasi goreng gitu dibungkus di luar, kita makan dengan alasnya itu masih menggunakan bungkusan dari tempat kita beli, ada juga yang dituang, itu adalah faktor kebiasaannya. Dan Pak Yosep menyimpulkan, dan aku yakin ini sudah di BAP juga linear, bahwa itu bukanlah kebiasaan dari Amel ataupun juga Ibu Tuti. Nah, dari sini juga bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa ya ada dugaan bahwa yang makan saat itu adalah ada hubungan dengan si pelaku. Ya,
Jika memang pernyataannya Pak Yosep ini benar ya. Tapi memang ini kan linear dengan 3 saksi yang sudah berbicara terakhir ya, walaupun saksi tersebut sudah lama diperiksa tapi baru ngomong di media massa kan beberapa minggu lalu tentang melihat sosok ada 5 orang di depan rumah TKP, yang 5 orang tersebut 3 adalah perempuan, 2 adalah laki-laki, dan ketiga perempuan itu 2 diantaranya diduga adalah Amel dan juga Ibu Tuti. Nah, kemungkinan besar kalau dihubungkan dengan sini kita melihatnya bahwa apakah jam 12 malam tersebut sekitaran itu 3 tamu berarti dalam tanda kutip ya yang datang malam itu dugaannya mereka itu yang membawa nasi goreng atau Amel yang membeli nasi goreng atau siapapun yang membeli nasi goreng atau dia yang membawa nasi goreng, tapi kemungkinan besar yang makan kalau berdasarkan keterangan dari Pak Yosep ini bukanlah Amel dan juga Ibu Tuti, tapi adalah tamu yang datang malam itu. Ya, kita make sense saja lah untuk berpikir, kita untuk menganalogikan segala sesuatu hal tidak usah terlalu berpikir complicated ya. Semakin simple, menurut aku itu semakin tantangannya lebih besar gitu kan ya. Kadang kan orang tuh ada beberapa orang yang bilang, kalau ngomong tuh dibuat ribet, dibuat high intelektual dengan kata-kata sulit agar terkesannya hebat gitu, padahal sama sekali enggak. Kalau menurut aku ya pada saat seseorang tuh bisa menyederhanakan sesuatu hal yang simple, di situ adalah letak dari kecerdasan seseorang tersebut. Nah, menurut aku di sini juga bahwa kemungkinan besar kalau memang ada orang-orang yang datang malam itu makan, ya kemungkinan besar mereka itu adalah yang terlibat kan ya di kasus itu, karena dugaannya adalah dengan dekatnya waktu kematian kan ya. Aku menduga bahwa waktu kematiannya setelah dikoreksi dari Dokter Hastri di otopsi kedua, kemungkinan besar waktu kematian itu sekitar jam 2 pagi gitu. Kalau jam 12-an malam mereka makan di situ hanya berjarak 1 jaman lebih, dan ini juga linear dengan temuan dari tim penyidik, tidak ditemukan kerusakan di lokasi kejadian, pintu-pintunya itu aman-aman aja. Itu menunjukkan juga bahwa ya mungkin saja tamu yang menginap malam itu adalah yang terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Itu adalah yang bisa aku bahas mengenai ini kan ya. Itu untuk 2 hal mengenai handphone dan juga nasi goreng. Tapi terlepas dari itu semua, menurut aku keterangan saksi sekarang ini sudah tidak begitu urgent lagi, tapi kita harus lebih fokus kepada kinerja dari tim penyidik Polda Jawa Barat ya. Dengan segala saksi, 55 yang telah diperiksa, dengan bantuan tim ahli dari Mabes Polri pun juga sudah diterjunkan. Kita harus mengawal terus apakah dari tim penyidik sudah berani mengungkapkan siapakah tersangkanya. Dan kita hanya membutuhkan 2 alat bukti. Masa sih tim penyidik hanya 2 alat bukti yang sudah harus disiapkan untuk menentukan satu tersangka belum terkumpul? Kayaknya agak sulit untuk dipercayakan ya. Tapi ya kita harus terus menaruh harapan positif kepada tim penyidik karena mereka adalah yang wajib dan berhak untuk menentukan siapakah tersangkanya. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai obrolanku dengan Pak Yosep melalui WhatsApp di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian mengenai kasus ini. Dan terakhir aku juga mengundang untuk semua saksi siapapun itu ya. Tidak hanya Pak Yosep, kalau memang kalian ada yang mau ngobrol dengan aku di YouTube dengan hal seperti ini ya bisa kontak aja melalui emailku ataupun juga bisa melalui Instagramku. Kita bisa ngobrol tentunya dengan beberapa hal menggunakan personal judgmentku, mana yang bisa aku tayangkan, mana yang tidak bisa aku tayangkan, karena kita masih menanti siapakah pengumuman tersangkanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand dan juga subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.